Cie, 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 ada yang tambah emosi ya, tambah marah ya. Terus ada yang bilang lulu pada nanya ke gua nih, nanya ke gua, lu sekolahnya apa? Nggak perlu saya kasih tahu, anggaplah saya tidak bersekolah. Terus lulu pada ngomong katanya kalau milih nomor ini itu yang pakai logika, pakai kecerdasan, katanya seperti itu. Nih gua sampein ya, yuk kita sedikit bermain logika. Karena apa? Kalau kita punya titel ya, apapun itu titelnya, itu tidak menjamin kecerdasan. Karena apa? Walaupun tidak semua loh ini, tidak semua orang bertitel itu memang betul-betul cerdas. Karena ya ada sebagian yang kalau punya ini ya terus masuk terus ya tetap nanti di wisuda. Tapi kalau untuk kecerdasan itu anugerah dari ilahi. Jadi nggak bisa ya mentang-mentang dia sarjana terus dianggap cerdas. Enggak. Yuk kita bermain logika sekarang. Coba sekarang dalam rangka pilpres ada 3 pasangan calon. Yang pertama ada Anies Rashid Baswedan, wakilnya Muhaimin Iskandar atau Caimin. Terus yang kedua ada Prabowo Subianto, wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Yang ketiga ada Ganjar Pranowo, wakilnya Profesor Mahfud MD. Yo, kalau lulu pade katanya cerdas dan main logika, yo kira-kira dari 3 pasangan calon ini mana yang menurut lulu pade ya itu siap atau mengetahui ya atau layak menjadi seorang presiden dan calon wakil presiden ya. Jadi sekali lagi di antara 3 pasangan calon ini mana yang menurut lulu pade layak atau memahami tentang kepresidenan. Yuk saya kasih waktu beberapa saat, pilih di kolom komentar ya, atau mungkin terpikir di benak lulu pade, baru nanti saya jelasin pakai logika. Yang kata lulu pade harus pakai logika. Sudah? Nah begini, misalkan saya atau ada seorang petani yang berhasil ya, ada seorang petani yang berhasil. Nah ini kira-kira anak petani tersebut ya ini paham nggak, tahu nggak soal pertanian? Sudah pasti anak itu mungkin ya kesehariannya melihat kegiatan bapaknya. Nah selain itu pasti bapaknya sedikit banyak mengajarkan anak itu tentang pertanian. Nah, jadi seorang anak petani yang berhasil ini secara logika pasti akan lebih paham dibandingkan orang lain yang belum pernah terjun ke dunia pertanian. Jadi, saya yakin sekecil-kecilnya anak seorang petani yang berhasil ini akan lebih paham tentang pertanian dibandingkan orang yang katanya punya titel segudang, orang yang katanya sudah tua dan lain sebagainya ya. Ini pasti akan kalah dengan anak seorang petani, mungkin walaupun anak itu baru SD ya. Jadi dari cerita saya atau pemaparan saya, lulu pade nih yang katanya pakai logika, yuk di antara 3 pasangan calon ini mana yang siap? Ingat, yang nomor 2 Gibran Raka Buming Raka adalah anak seorang presiden yang menurut rakyat Indonesia cukup berhasil. Ini dibuktikan dengan kepuasan masyarakat Indonesia atas kepemimpinan Bapak Jokowi ini 75% ya. Nah, mustahil kalau Pak Jokowi sebagai ayah ini enggak menceritakan atau enggak mengajarkan ke anaknya tentang urusan-urusan kepresidenan. Dan mustahil kalau Bapak Gibran nggak pernah melihat kegiatan bapaknya yang mengurusi negara ini. Nah sementara untuk yang lain
kan hanya teorinya. Katanya kalau teori tata negara begini, kalau teori mengolah kata begini, ya. Jadi ayo kita pakai logika, ya. Anak petani yang berhasil pasti akan lebih paham dibandingkan orang lain tentang pertanian. Saya dagang nih, dagang seperti ini, ya. Ini anak saya sudah paham cara bikin kopi, sudah paham. Bikin mie sudah paham. Nah, banyak orang-orang yang mungkin lebih tua dari dia bikin mie aja nggak paham. Jadi sekali lagi, ya, jangan hanya berkelar-kelar masalah logika, jangan berkelar-kelar masalah kecerdasan kalau kalian sendiri sebenarnya nggak pakai logika dan sebenarnya nggak cerdas. Oke? Tetap gemoy.